Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan proses pembuatan target silinder, marker silinder dengan objeknya. Sebelumnya untuk markernya kita menggunakan aset yang sudah disediakan di contoh videonya. Setelah di-download, kita bisa langsung saja ke developer portal Vuforia-nya dan pastikan untuk license key-nya ini sesuai dengan yang di Unity. Baik, langsung saja untuk kita bisa tambahkan target silinder di sini dengan dimensi sesuai dengan medianya. Untuk bottomnya diameternya 163, topnya juga 163, dan untuk length-nya ini 280. 280 atau 240? 80 ya. Jadi untuk length-nya ini, nah nanti setelah dibuat, kita bisa import asetnya, medianya di sini. Nah ini untuk length-nya tadi tuh dari yang atas ke bawah, bukan yang secara keseluruhan. Ini namanya apa, luas atau keliling ya? Jadi yang atas ke bawah aja. Nah setelah ditambahkan, karena di Unity ini, oh kita ada dua ya, ada cube dan silinder. Jadi jika ingin maka kita download database-nya dua, box dan silinder. Setelah di-download bisa di-install dan nanti akan pop-up muncul di Unity-nya. Nah, setelah itu bisa tambahkan silinder target. Setelah ditambahkan bisa di setting di sini database-nya. Tinggal dipilih aja. Nah, untuk yang ini multi target. Mungkin untuk selanjutnya pembuatan objeknya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, oke. Selanjutnya ketika kita di Unity, di sini setelah menambahkan target, ini kita coba buat scene baru lagi saja. Kita kita pindah scene. Nah, ketika awal-awal di Unity masih ada main kamera, maka kita hapus terlebih dahulu. Lalu karena sudah kita add tadi library-nya Vuforia Engine, kita tinggal masukkan saja AR kamera. Lalu setelah kita tambahkan, kita langsung ke Vuforia Engine lagi untuk ke silinder target. Nah, jika dia sudah ada sesuai, maka dia akan langsung muncul di sini dari database dan silinder targetnya akan muncul sendiri. Lalu kita tambahin saja sebuah 3D object biar kita bisa melihat itu sebuah silinder. Lalu kita perbesar saja. Kita pindahin. Nah, lalu untuk pembedanya kita tambahin 3D object, misal cube, kita taruh di depannya. Kita kecilin saja. Nah, nanti ini kita bisa langsung play saja, tapi agar lebih jelas kita pakai yang scene sebelumnya. Kita pakai yang ini saja. Selanjutnya untuk demo akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya di sini bagian demonstrasi dari semua proses yang dilalui dari import database dan pembuatan objek dan target silinder juga. Mungkin bisa kita langsung coba untuk tes. Ustadz,
Nah, di sini udah bisa untuk objek yang terkait dengan target. Di sini bisa diputar juga 360 derajat. Bentar, susah apa ya? Ya, di sini bisa diputar. Mungkin kita stop. Mau dites yang sekali nggak? Jadi, nah ini tadi yang dibuat baru banget. Nanti kita coba lagi. Hmm. Nah, bisa ke apply terus bisa diputar juga 360 derajat. Oke, mungkin untuk bagian demonstrasi sudah selesai sampai sini. Kita stop. Nah, itu proses dari hasil target, dari pengimpanan database di Euphoria Engine, lalu pembuatan objek, terus dari sehingga target. Baik, selanjutnya saya, Alfiana, akan mempraktikkan untuk membuat cuboid marker. Pertama, setelah membuka Unity Hub-nya, kita buat new project, dan pilih yang 3D built-in render. Kemudian di sini di set nama projectnya apa, lalu buat create project. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyelesaikan proses itu. Dan di sini ada Unity-nya ya, sudah terbuka. Yang pertama, main kameranya ini kita hapus dulu. Kemudian add Vuforia-nya di asset dan import package ke custom package. Nah, di sini ditambahkan Vuforia yang sudah di-download. Kemudian ditunggu proses loading. Kemudian diimport. Dan diupdate untuk Vuforia Engine. Kita tunggu prosesnya, membutuhkan beberapa waktu ya. Oke, jadi di sini Vuforia sudah selesai ditambahkan. Kita tambahkan juga di bagian hierarkinya. Vuforia Engine AR Camera. Nah, kemudian di bagian AR Camera, tambahkan license terlebih dahulu, klik Open Vuforia Engine Configuration. Kemudian add license di sini, ambil dari web Vuforia-nya. Sebelumnya sudah pernah dibuat. Ini sudah di copy, lalu paste di sini. Nah, kemudian jika sudah di-setting license-nya, kita buat database terlebih dahulu. Ke target manager. Nah, di sini database sudah ada kotak nurse. Kita buat target baru, add target di multi. Nah, width-nya ini sudah disesuaikan, jadi tinggal mengikuti 512. Yang kedua, height-nya 682 dan length-nya 205. Name-nya kemudian add. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk kotaknya, tinggal ditambahkan file-filenya berdasarkan posisinya. Pertama, ada bagian front, bagian depan kotak ini. Di
Ini sudah berhasil bagian depannya. Kemudian bagian left. Yang left ini. Kemudian right. Ini disesuaikan dengan gambar yang sudah ditentukan. Kemudian bottom. Bagian top. Dan bagian back. Nah, oke, sudah terupload semua. Kita bisa lihat previewnya di bagian sini. Itu sudah tepat ya. Nah, kemudian jika sudah, bagian yang cuboid Mars ini itu di-download. Pilih yang Unity Editor. Nah, sudah selesai, berhasil di-download. Kita lihat di sini. Ini yang ini ya, kotak Mars 1 tadi. Kemudian kita kembali ke Unity. Tambahkan package baru di aset. Tambahkan package baru di aset, import package, custom package, dan masukkan yang ini. Kemudian klik import. Ya, di sini kita bisa lihat ya asetnya. Yang di database, di Korea Image Target, kotak Mars, ada di sini. Nah, kemudian untuk memunculkan kotak yang sudah dibuat tadi, itu caranya klik kanan di hierarki, kemudian Korea Engine, dan multi-target. Sudah masuk di sini. Oke, selanjutnya sampai sini proses selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, saya definisi Aulia dan saya akan menunjukkan presentasi dari Alfiana. Nah, sekarang ketika target markernya sudah keluar di sini, saya akan merotasi ini. Saya akan rotasi supaya dia bisa berdiri tegak. Di sini bisa kita lihat. Nah, lalu ini markernya dan di sini saya akan buat 3D objeknya. Saya bisa tampilkan cube, yang mana cube ini sangat kecil sekali dibanding target markernya itu sendiri. Jadi di sini saya harus rescale. Saya harus besarkan ini sampai ukurannya setara dengan si marker. Nah, ini dia. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah eh, gambarnya dirapihkan,
Sini untuk menambah variasi kita bisa menambah warna dengan cara di bagian eh, bawah sini aset kita akan create material. Lalu di sini di bagian albedo kita ganti warnanya. Misalnya di sini saya pilih warna hijau. Jangan lupa untuk saturasinya. Oke, ini sudah. Lalu kita pindah ke bagian cube, hierarki. Di sini ada material. Nah, di sini kita akan drag and drop. Oke, jadi kotak yang akan diproyeksikan nanti berwarna hijau dan jangan lupa untuk memasukkan cube ini sebagai child dari multi target. Sekarang bisa langsung kita coba. Sini bisa terlihat bahwa kotaknya telah terrender, walaupun kadang-kadang masih suka eh, agak error. Nah, jadi eh, tujuannya membuat kotak yang menutupi marker ini adalah supaya menunjukkan bahwa marker ini berbentuk tiga dimensi, ya. Jadi eh, dia bisa memproyeksikan gambar apa aja dengan sisi mana aja gitu. Nah, misalnya kita cuma mau eh, menampilkan gambar dari sisi depannya si marker aja gitu. Dan di sini kita bisa bikin objek lagi. Sini kita create 3D object. Sekarang kita bikin bola ya, sphere. Nah, lalu di sini kita scale. Scale sangat besar. Nah, ini untuk bagian depan. Sini kita bisa sesuaikan lagi scale-nya. Misalnya segini. Terus posisinya kita sesuaikan. Sesuaikan. Lalu misalnya di sini kita ubah lagi warnanya. Kita pilih lagi material. Saya warnanya biru. Lalu di bagian sphere, kita langsung ubah. Drag and drop materialnya. Lalu, jangan lupa untuk masukkan ini sebagai child dari multi target. Nah, di sini kita bisa coba untuk render. Coba lagi. Nah, di sini terlihat bahwa bola birunya hanya akan di-render di bagian depan si marker. Jadi kalau misalnya kita tunjukin dari belakang, nih, tuh dia nggak nunjukin bola tersebut tuh. Tapi ketika kita ganti ke depan, dia akan muncul. Nah, ini berguna ketika misalnya kita pengen bikin misalnya ini marker buat planet tata surya gitu. Misalnya di depan kita mau naruh planet bumi, nanti misalnya nanti di belakangnya kita taruh planet Mars, nanti di sisi atas kita taruh planet Venus dan semacamnya gitu. Nah, itu bisa berguna banget dengan menggunakan multi target marker ini. Nanti tinggal disesuaikan aja kita mau nampilin yang mana gitu kan dengan sisinya.
yang belakang, dan ini yang depan. Ini mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk demonstrasi target marker yang berbentuk kuboid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.